Salam Guru Penggerak, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Elizabeth Dia Astuti SPD, JGB Angkatan 9 dari Kota Malang. Pengajar praktik saya adalah Ibu Sari Ratna Dewi, kemudian fasilitator saya adalah Sofia Hastuti. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dengan berperan aktif dalam menciptakan budaya positif di sekolah, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa, motivasi belajar, dan menciptakan pengalaman pendidikan yang positif. Menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin positif mengajarkan siswa tentang tanggung jawab, konsekuensi, dan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma, menerapkan pendekatan dengan fokus pada pembelajaran dan pertumbuhan daripada hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Saya menerapkan posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid-murid berupa pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan harus dilakukan di sekolah. Segitiga restitusi. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik dengan tujuan yang lebih baik pula. Koneksi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka tujuan pendidikan berdasarkan filosofi KHD bahwa pendidikan menuntun anak sesuai dengan kodratnya dapat diwujudkan. Koneksi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Kolaborasi semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang dilaksanakan
akan mewujudkan budaya positif di sekolah. Koneksi budaya positif dengan visi guru penggerak. Guru harus dapat menyusun visi yang berpihak kepada murid sebagai perubahan positif di sekolah, menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dan tahapan bagja. Refleksi pemahaman. Sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan? Saya telah memahami dengan baik konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal-hal yang menarik bagi saya adalah ketika belajar menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah murid di sekolah dengan posisi kontrol manajer melalui 3 langkah, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai teman atau penghukum seharusnya sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Saya menyelesaikan permasalahan siswa yang bertengkar dan terlambat dengan menggunakan segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan masalah, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan baik dan memotivasi saya untuk melakukan perubahan lebih baik dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang muncul adalah siswa sudah meyakini keyakinan kelas itu penting untuk diterapkan dan muncul motivasi internal dalam melakukan perubahan yang lebih baik. Yang perlu diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya lebih sering sebagai teman dan penghukum. Saya merasa bersalah karena anak yang melakukan kesalahan harus diberikan konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar untuk menerapkan posisi manajer, berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang dipraktekkan dan bagaimana cara mempraktekannya? Saya pernah melakukan hanya memvalidasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan. Kamu pasti memiliki alasan kenapa melakukan itu.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di dalam kelas maupun sekolah? Menerapkan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua untuk mewujudkan budaya positif berdasarkan motivasi internal murid. Dan murid dapat menerapkan dimanapun, tidak hanya di sekolah. Terima kasih, demikian tadi adalah koneksi antar materi modul 1.4. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.